Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Siti Hajar dengan NIM 67031946060 eh, dari kelas D3 SIA 4303 Universitas Telkom Fakultas Ilmu Terapan. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi proyek akhir saya yang berjudul dengan aplikasi berbasis web Point of Sales Waserda menggunakan barcode dengan metode perpetual. Studi kasus Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Lembang. Selanjutnya kita akan bahas latar belakang. Koperasi Peternak Susu Bandung Utara KPSBU merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu, pengumpulan, pengelolaan, dan penjualan susu dari peternak yang berlokasi di Jalan Kayu Ambon nomor 38 Lembang, Jawa Barat. Hasil olahan dari KPSBU berupa yogurt, susu pasteurisasi, dan susu murni. Bisnis utama KPSBU Lembang adalah produksi susu. KPSBU Lembang menampung susu yang dihasilkan sapi para peternak anggota KPSBU Lembang dengan rata-rata 140.000 liter per hari. Setelah dilakukan pengecekan di lab KPSBU, susu kemudian didinginkan di cooling unit yang selanjutnya dikirimkan ke industri pengolahan susu IPS dan sebagian diolah menjadi produk olahan susu Fresh Time KPSBU. KPSBU sudah memiliki aplikasi berbasis web yang dirancang oleh peneliti terdahulu yaitu Kakak Tingkat. Namun, aplikasi tersebut belum terselesaikan secara menyeluruh. Maka dari itu, kelompok kami melanjutkan saran-saran yang diberikan peneliti terdahulu di antaranya yaitu aplikasi dalam mengatasi waserda, penggajian, resensi, pembagian SHU, serta penerimaan kas dan pengeluaran kas. Lanjut ke fungsionalitas yang ada di aplikasi Waserda KPSBU. Yang pertama ada fungsionalitas master data. Pengelola mengelola beberapa master data, diantaranya seperti COA, PPN, produk Waserda, supplier Waserda, dan kategori produk. Lanjut ke fungsionalitas transaksi. Aplikasi KPSBU ini, Waserda melakukan transaksi seperti transaksi penjualan tunai dan kredit, transaksi pembelian, transaksi pembayaran kredit, transaksi pengajuan barang, dan transaksi pengeluaran beban. Yang terakhir untuk fungsionalitas laporan, di dalam aplikasi Waserda KPSBU juga melampirkan beberapa laporan yang dibuat seperti laporan jurnal umum, buku besar, penjualan, pembelian, dan laporan laba rugi. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi ini, saya akan menjelaskan untuk login user di sini terbagi menjadi 4, yaitu ada bagian penjualan, bagian pembelian, bagian persediaan, dan bagian keuangan Waserda. Dan masing-masing dari login tersebut memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan coba login sebagai penjual Waserda. Kita akan masukin login, username, dan password. Nah, di penjualan Waserda ini terdapat transaksi kasir, data penjualan, serta pembayaran kredit. Nah, untuk kasir, di sini bisa melakukan transaksi penjualan tunai dan kredit. Misalkan di sini kita akan menjual satu produk. Kita akan scan barcode-nya.
Dan terus langsung ke laut, yaitu Indomie goreng rendang dengan harga 2.000, kuantitinya 1. Lanjut kita pilih PPN, kita pilih PPN yang 11% karena sekarang Indonesia lagi menerapkan PPN yang 11%. Lalu kita klik bayar. Nah, setelah kita klik bayar, di tabel checkout ini, kita bisa memilih jenis apa yang digunakan. Apakah dia termasuk anggota atau non-anggota. Kita contohkan non-anggota. Untuk non-anggota, secara otomatis nama pembeli apabila tidak mau memberikan namanya, kita akan tulis guest, yaitu tamu. Terus, di sini ada input pembayaran. Input pembayaran dilakukan untuk menginput total berapa uang yang diberikan oleh dari pembeli ke kita. Misalkan di sini ada pembulatan total ya, jadi 2.500 dari totalnya 2.220. Untuk pembulatan total tersendiri apabila di angka 200 sampai 400 akan dibulatkan menjadi 500. Selebihnya untuk 600 hingga 900 dibulatkan akan menjadi ribuan. Misalkan kita input 2.400. Karena pembayarannya kurang, nanti akan terdapat info pembayaran kurang dengan kembalian minus 100. Misalkan kita input 3.000, nah ini nanti ada kembalian 500, lalu kita check out. Setelah kita check out, nanti akan muncul kartu struk. Seperti ini. Lalu kita close aja, kita lanjut ke penjualan. Nah, penjualannya masuk dengan gas tunai, jumlah pembayaran 3.000, total transaksinya 2.000, PP-nya 220, dan total 2.500 dan kembalian. Nah, di sini tuh ada aksi seperti kayak detail penjualan Laserda gitu, dengan nama barang apa, kuantiti berapa, subtotal berapa. Lanjut, kita coba ke pembayaran kredit. Misalkan Indomie goreng Aceh, kita beli, lanjutkan. PPN-nya kita pilih 11%, kita bayar. Jenisnya harus anggota, karena yang bisa bayar kredit itu cuman jenis anggota aja. Yang non-anggota nggak bisa. Nah, misalkan nama pembelinya Andi, jenis pembelinya nanti ada peternak dan pegawai. Ini lagi peternak. Di pembayarannya kita klik kredit, dan kita harus input pembayaran sesuai dengan pembulatan total, yaitu di 2.500. Nah, setelah itu kita check out. Kalau misalkan penjualan kredit itu tuh nggak ketampil struk karena dia melakukannya kredit bukan tunai. Lalu kita cek di pembayaran kredit, nah masuk dengan nama Andi 2.500, penjualan Laserda statusnya masih nggak ada karena pembayaran kredit itu dilakukan pada setiap tanggal 28 per bulannya. Kalau misalkan kita pengen coba bayar, kita harus ngedit di tanggalnya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya akan mencoba set tanggalnya. Nah, di sini kita akan coba ubah tanggalnya menjadi ke tanggal 28 biar bisa dibayar. Kita change. Nah, setelah diubah, tanggalnya tanggal 28 ya, kita reload kembali. Nah, ada klik bayar seperti ini. Kita klik bayar. Nah, pembayarannya itu harus sesuai dengan total. Kalau misalkan pembayarannya kurang, dia akan menampilkan info input pembayaran sesuai dengan total. Lalu dia nggak bisa diklik bayar. Kalau misalkan pembayarannya lebih, juga sama. Jadi kita harus input sesuai dengan total yang dia dibayarkan. Lalu kita klik bayar. Setelah klik bayar, pembayaran selesai pada tanggal 28. Nah, kalau misalnya pembayarannya udah selesai, kita balik lagi, kita change lagi, kita ubah ke tanggal sekarang, yaitu di tanggal 26. Dah, setelah sudah, kita log out sebagai penjualan.
Nah, sekarang kita akan login sebagai pembelian. Pembelian Laserda. Dengan username pembelian Laserda dan input passwordnya. Lalu kita login. Nah, di pembelian Laserda ini terdapat master data, supplier produk, dan transaksi data pembelian serta pengajuan barang. Yang pertama, misalkan kita akan mencoba input supplier produk. Nama supplier misalkan PT Pantang Mundur dengan alamat di Bandung dan nomor telepon kita simpan. Nah, data berhasil disimpan PT Pantang Mundur Bandung, nomor teleponnya ini kita bisa edit juga misalkan jadi Bandung Utara. Nah, ini juga ke edit. Oke, selanjutnya kita ke data pengajuan barang dulu. Misalkan kita mau mengajukan barang Indomie Soto. Pengajuannya misalkan 10, deskripsi stok menipis. Simpan. Nah, Indomie Soto jumlah pengajuan 10, sisa stok 83 menunggu approve. Kenapa menunggu approve? Karena yang hanya bisa meng-approve ini di bagian persediaan. Terus kita bakal lanjut ke data pembelian. Tambah pembelian. Kita bisa masukkan supplier, misalkan suppliernya KPSBU. Tanggal kadaluarsa produknya berapa, tanggal berapa. Kita akan bisa set di sini. Misalkan 2023 di bulan Juli. Terus di sini ada produk dari KPSBU, yaitu ada Indomie goreng, Indomie kari ayam, serta Indomie soto. Misalkan, atau enggak kita mau ke CV Anugrah, dia ada Indomie goreng rendang, sukses selalu, dia ada Pantang Mundur, dia belum ada produk, sama si sukses selalu, dia juga belum ada produk. Jadi, sampai sejahtera selalu, dia ada Indomie goreng Energen Box sama Aceh. CV Anugrah, goreng rendang. PSBU. Nah, misalnya kita beli Indomie Soto yang tadi. Sesuai dengan permintaan, 10 pieces. Tambah produk. Kalau kita tambah produk, nanti di detail pembelian akan muncul supplier, nama produk, jumlah, harga satuan, dan tanggal kadaluarsa. Kita bisa pilih PPN 11%, kita pilih karena yang lagi diterapkan sekarang 11%. Total pembeliannya 15.000, PP-nya 1.650, dan grand totalnya 16.660. Klik simpan. Nah, nanti tanggal 26 Juli, nah ini datanya masuk dan kita klik detailnya juga ada barangnya. Oke, setelah itu kita logout pembelian barang. Kita lanjut ke bagian persediaan. Kita masukin username, persediaan Laserda, dengan passwordnya berapa. Dan di sini sudah tertera master datanya, ada produk dan kategori, laporannya ada kartu stok, dan transaksinya ada pengajuan barang. Tadi kan kita kan mengajukan barang Indomie Soto yang ternyata masuk nih, disetujui apa tidak? Ternyata disetujui. Kalau setujui, tinggal centang aja lalu klik OK. Nanti dia nge-approve. Lalu ke master data, kita bisa menambahkan kategori. Misalkan kita mau menambah kategori pewangi baju, atau enggak alat kebersihan. Kita simpan. Nah, nanti data berhasil disimpan, kita edit. Misalkan pewangi jadi pewangi baju gitu. Kita simpan menjadi pewangi baju. Kita juga bisa edit, bisa hapus lagi. Kita simpan lagi. Pewangi aja. Terus setelah itu kita ke master data produk. Nah, di master data produk ini terdapat produk-produk yang dijual di Laserda. Kita bisa tambah produk dengan nomor barcode.
kita akan input barcode-nya sebentar. Mana barcode? Oke, nama supplier misalkan PT Sukses Selalu atau Enggak Sejahtera Selalu. Kategorinya peralatan, nama produk pasta gigi Pepsodent. Satuannya kita pilih pieces, harganya misalkan 10.000 dan harga jualnya 12.000. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita juga bisa mengedit, misalkan jadi 13.000. Klik simpan. Nanti dia juga jadi 13.000. Terus setelah itu kita bisa ke laporan. Nah, di laporan juga itu ada kartu stok. Nah, di laporan kartu stok ini terdapat informasi laporan kartu stok dengan sisa berapa, pengeluaran atau pemasukannya. Seperti Indomie Kari ayam, dia ada pengeluarannya, pemasukannya berapa. Terus Indomie soto pun juga sama, di bulan Juli, di pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Terus setelah itu kita akan login lagi yang terakhir sebagai keuangan Laserda. Username-nya keuangan Laserda dengan password 1. Nah, di keuangan Laserda ini terdapat masa data PPN COA, transaksinya di pengajuan jurnal dan pengeluaran beban, laporannya ada jurnal, laba rugi, penjualan Laserda, dan pembelian Laserda. Oh ya, untuk buku besar itu masuknya jadi ke keuangan Laserda, keuangan KPSBU. Terus habis itu kita juga bisa input COA di sini, tambah data, bisa input nomor COA-nya, nama COA, saldo awalnya berapa, dan posisinya bisa di debit atau di kredit. Lalu kita klik simpan lagi, nanti data akan kesimpan. Nah, di PPN juga sama. Kita kalau misalkan ada persentase PPN produk yang baru, kita bisa masukkan di sini, kita save change, nanti akan tersimpan. Kalau kita mau edit juga bisa. Misalkan 15% jadi berapa persen, itu juga bisa diedit. Lalu kita ke Laserda pengeluaran beban. Dan di pengeluaran beban ini tuh kita bisa tambah beban, nama bebannya apa, misalkan reparasi, keterangannya isi bensin, kendaraan, nominalnya 5.000, simpan. Nah, dia akan tersimpan. Terus kita ke transaksi pengajuan jurnal. Nah, pengajuan jurnal ini kita itu menginput semua bukti yang tadi transaksi yang kita ECC gitu, udah selesaikan. Nah, untuk laporannya terdapat laporan jurnal. Laporan jurnal ini dari semua transaksi yang ada di KPSBU masuk ke sini. Nah, itu biasanya kalau untuk Laserda dijurnalkannya sehari satu jurnal gitu. Jadi totalnya dimasukkan ke sini. Lalu kalau untuk laba rugi juga di tahun 2022 misalkan kita filter. Nah, ini keuntungannya laba bersihnya 10.500 didapat dari penjualan dikurangi beban. Terus habis itu penjualan Laserda juga sama, misalkan kita pilih periode Juli 2022, kita filter. Nah, ini tampil semua tuh dari invoice, tanggal, nama, sampai total dia ke input, terus juga pembelian juga sama, misalkan di bulan Juli 2022 kita filter. Nah, periodenya juga bersama semuanya dari invoice, total, PPN, dan grand total. Kita keluar saja. Oke, mungkin cukup sekian presentasi aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.